Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali di channel YouTube Membaca Makna bersama saya Dr. Mukhyar. Pertemuan kita kali ini masih membersamai mahasiswa saya di semester 7 kelas 7A Prodi Unggul, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAI Diniyah Pekanbaru. Jangan lupa kalau Anda ingin kuliah, adik-adik Anda ingin kuliah, jangan lupa kuliahnya di program studi PAI, program studi akreditasi unggul. Oke, pertemuan kita kali ini masih dalam mata kuliah entrepreneur pendidikan, dan tema pembahasan kita kali ini merupakan perencanaan usaha pendidikan Islam. Ini adalah pertemuan kita yang ke-9. Jadi ini materi pengayaan untuk pertemuan yang ke-9. Adik-adik semuanya, topik ini sangat penting karena banyak lembaga pendidikan Islam lahir dari niat baik dan dakwah, tetapi tidak semua mampu bertahan dan berkembang. Kenapa? Karena perencanaan yang lemah. Nah, dalam pendidikan Islam, perencanaan bukan sebatas teknis manajerial. Dalam perspektif pendidikan Islam, perencanaan itu adalah ikhtiar dakwah yang disusun secara sadar, terarah, dan tentunya bernilai. Nah, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, mengapa perencanaan penting dalam pendidikan Islam? Perencanaan sering dipahami sebagai urusan duniawi, padahal dalam Islam perencanaan itu bukan sebatas urusan duniawi. Ini perlu diingat nih. Perencanaan itu adalah bagian dari ikhtiar dan amanah. Nah, kita keliru ketika menyusun visi misi, strategi. Jarang sekali nilai filosofis dari visi misi itu secara eksplisit menggambarkan ikhtiar dan amanah. Nah, kenapa gitu ya? Karena tanpa perencanaan, program berjalan tanpa arah. Lembaga mudah tergantung pada figur, dan visi dakwah sulit diwujudkan secara berkelanjutan. Teman-teman, dakwah di sini jangan dipandang sebagai dakwah mimbar saja. Pengembangan bisnis itu dakwah, karena di dalam bisnis entrepreneurship berbasis Islam itu mengedepankan nilai-nilai bisnis perspektif Islam. Itu adalah dakwah. Jadi tidak hanya ceramah di mimbar saja. Begitu ya. Nah, perencanaan usaha pendidikan Islam bertujuan untuk menjaga keberlangsungan lembaga, memastikan layanan pendidikan tepat sasaran, dan menguatkan dampak dakwah melalui pendidikan. Maka dengan perencanaan yang baik, niat yang lurus akan menemukan jalannya. Sekali lagi saya ulangi. Dengan perencanaan yang baik, niat yang lurus akan menemukan jalannya. Artinya apa? Kalau perencanaan yang buruk, sekalipun niatnya baik, lurus, tetapi tidak akan sampai pada tujuan. Itulah pentingnya perencanaan yang dipandang sebagai ikhtiar dan amanah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, penyusunan visi misi lembaga pendidikan Islam. Oke, visi adalah gambaran besar masa depan lembaga. Dalam pendidikan Islam itu, adik-adik semua, visi harus berorientasi pada pembentukan insan beriman dan berakhlak. Karena yang akan dituju itu melahirkan pribadi-pribadi ibadur rahman. Bukan sekadar pribadi-pribadi yang menguasai skill dunia, tetapi pribadi-pribadi yang menyediakan seluruh aktivitas kehidupannya. Cita-cita besarnya adalah cita-cita keberhasilan akhirat, bukan sekedar keberhasilan dunia.
Kemudian yang kedua, visi itu harus menggambarkan relevan dengan kebutuhan zaman. Dan yang ketiga, mesti mencerminkan nilai keislaman. Misalnya, menjadi lembaga pendidikan Islam yang unggul dalam ilmu, iman, dan akhlak. Misalnya begitu. Nah, kemudian misi. Misi adalah langkah-langkah strategis agar visi yang sudah disusun tadi dapat diwujudkan. Misalnya menyelenggarakan pembelajaran pendidikan agama Islam yang bermutu, membina karakter Islami peserta didik, memberdayakan guru sebagai teladan dan pendidik profesional. Nah, jadi visi misi itu bukan slogan pamflet yang hanya ditempel di dinding atau slogan baleho. Tapi visi itu adalah pedoman Google Map, pedoman kerja yang menuntun seluruh aktivitas lembaga gitu. Kemudian yang ketiga, analisis kebutuhan umat. Pendidikan Islam tidak boleh dibangun hanya berdasarkan keinginan pendiri, tren sesaat, atau meniru lembaga lain. Nah, itu penting itu ya. Dengan tren sesaat. Itu sebabnya dalam pendidikan Islam itu selalu menyebutnya sebagai ikhtiar dan amanah. Artinya apa? Itu bukan menggambarkan tren yang sesaat. Amanah itu amanah dunia yang dibawa sampai ke akhirat. Nah, kemudian jangan sembarang tiru. Kenapa? Karena anatomi masing-masing lembaga itu berbeda. Sumber daya yang dimilikinya berbeda. Kalau sumber dayanya berbeda, anatominya berbeda, lalu kita tiru, tidak bisa pas untuk dikembangkan. Maka berangkatlah dari kekuatan sendiri, bukan dari kekuatan orang lain yang kita tidak tahu seperti apa kekuatannya. Lalu apakah tidak boleh meniru? Boleh. Tapi meniru itu bukan men-copy paste secara utuh, tapi dilihat, kemudian lihat pula kekuatan kita dan kemampuan lembaga kita. Nah, jadi harus berangkat dari kebutuhan nyata. Kebutuhan nyata siapa? Kebutuhan nyata lembaga, kebutuhan nyata masyarakat. Nah, oke. Contoh kebutuhan umat itu. Misalnya di lingkungan yang padat butuh TPQ. Pendidikan karakter bagi remaja. Program tahfiz yang terjangkau, atau pendidikan non formal bagi orang dewasa. Nah, kemudian analisis kebutuhan umat membantu lembaga untuk menentukan segmen peserta didik, merancang program yang relevan, dan menghindari pemborosan sumber daya. Maka dengan memahami kebutuhan umat, pendidikan Islam akan hadir, bukan sekedar hadir, tetapi bermakna. Oke. Kemudian bagian keempat, perencanaan berbasis nilai dakwah. Berbeda dengan perencanaan berbisnis murni ya. Perencanaan usaha pendidikan Islam ini harus menjadikan dakwah sebagai ruh utama. Nah, artinya tujuan pendidikan bukan hanya kelulusan, tetapi pembinaan iman dan akhlak, serta perubahan perilaku ke arah kebaikan-kebaikan. Hari ini harus jauh lebih baik dari hari kemarin. Nah, itu yang dikedepankan. Perencanaan berbasis dakwah itu menuntut niat yang lurus. Lagi-lagi niat yang lurus. Yang kedua, metode yang bijak dan pengelolaan yang profesional. Nah, keberhasilan tidak hanya diukur dari jumlah siswa, tetapi dari manfaat dan pengaruh positif yang ditimbulkan. Inilah yang membedakan usaha pendidikan Islam dengan usaha atau bisnis biasa. Oke, karena itu perlu dipikirkan sebagai calon guru, Anda nih mahasiswa, sebagai calon guru perlu dipikirkan. Apa itu? Calon guru, Anda harus mikirkan nanti saya kalau jadi guru,
mesti terlibat dalam perencanaan program sekolah, mesti terlibat dalam merancang kegiatan keagamaan. Bahkan kalau perlu merintis lembaga pendidikan sendiri. Nah, begitu. Nah, kemampuan menyusun visi, membaca kebutuhan umat, dan merencanakan program berbasis dakwah akan menjadikan Anda sebagai guru pendidikan agama Islam yang strategis sekaligus visioner. Nah, teman-teman semuanya, sebagai penutup, mari kita renungkan bersama bahwa perencanaan usaha pendidikan Islam itu adalah pada 3 aspek penting. Yang pertama, menyatukan niat dengan strategi. Yang kedua, menyelaraskan dakwah dengan profesionalisme. Dan yang ketiga, menghubungkan cita-cita dengan realitas. Nah, dengan perencanaan yang matang, maka pendidikan Islam tidak hanya bertahan, tetapi tumbuh sebagai kekuatan perubahan umat yang selalu mengorientasikan cita-cita akhiratnya dicapai melalui cita-cita dunianya. Demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih, dan semua materi-materi yang saya kirim melalui video YouTube ini Anda pelajari, Anda berikan resumenya. Jangan lupa berikan komentar terbaik Anda atas ulasan yang Anda lakukan pada kolom komentar dalam video ini. Terima kasih sekali lagi. Selamat belajar. Salam sukses selalu. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.